Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Aturasida dengan nomor NIM 24133000165. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Haji Nur Rahman selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas terkait isu-isu pendidikan terkini. Latar belakang pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, sistem pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sampai kompleks, mulai dari ketimpangan akses, penurunan anggaran, hingga perubahan kurikulum yang merata implementasinya. Situasi ini diperparah dengan isu-isu pasca pandemi seperti kebutuhan pembelajaran digital, krisis guru berkualitas, hingga polemik kebijakan nasional seperti makan siang gratis yang dinilai menggeser prioritas anggaran. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat untuk memahami serta merespon isu-isu pendidikan terkini dengan kebijakan dan aksi yang tepat sasaran. Adapun isu-isu pendidikan terkini ada beberapa, yaitu yang pertama, demonstrasi mahasiswa atau DRAK Indonesia. Isu paling hangat awal tahun 2025 adalah gelombang demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam gerakan DRAK Indonesia. Aksi ini dipicu oleh pemangkasan anggaran negara yang berdampak pada pendidikan tinggi dan fasilitas riset. Mahasiswa merasa masa depan pendidikan Indonesia berada di ujung tanduk jika pemotongan anggaran ini terus berlangsung, terutama karena sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang. Isu ini muncul sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemangkasan anggaran negara yang berdampak ke pendidikan tinggi. Lewat aksi DRAK Indonesia, mahasiswa menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa universitas negara akan kekurangan, tapi juga soal masa depan pendidikan yang makin tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Aksi ini harus lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Yang kedua, kontroversi program makan siang gratis. Pemerintah meluncurkan program makan siang gratis dengan anggaran triliun rupiah. Meski tujuannya baik, yaitu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi, banyak pihak mengkritik karena dana besar itu diambil dari pos pendidikan kesehatan. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah kebutuhan gizi lebih mendesak dibandingkan penyediaan fasilitas pendidikan yang merata dan berkualitas. Program ini sebenarnya punya niat baik meningkatkan gizi anak-anak dan menurunkan stunting, tapi masalah muncul saat dananya sangat besar, yaitu sekitar 70 triliun diambil dari anggaran yang sebelumnya untuk pendidikan dan kesehatan. Banyak pihak menilai bahwa program ini belum mendesak bila dibanding kebutuhan mendasar seperti ruang kelas yang rusak, kekurangan guru, dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi meski programnya menarik secara politik, implementasinya memunculkan pertanyaan besar soal prioritas negara. 3. Penurunan beasiswa dan pembinaan talenta muda. Akibat rasionalisasi anggaran, banyak program beasiswa yang sebelumnya menjadi andalan mahasiswa miskin berprestasi kini dihentikan atau dikurangi secukupnya. Pelatihan persiapan Olimpiade Sains dan beasiswa LPDP untuk jenjang S2 dan S3 terkena dampak. Hal ini dikhawatirkan akan mematikan semangat belajar siswa yang selama ini termotivasi oleh penghargaan akademik. Pemotongan anggaran menyebabkan banyak beasiswa dipangkas, termasuk LPDP dan pembinaan siswa Olimpiade. Ini berdampak pada semangat belajar siswa-siswa berprestasi yang punya potensi besar, tapi tidak mendapat dukungan negara. Negara yang ingin maju harus mendanai riset, pendidikan tinggi, dan talenta unggul, bukan malah mengorbankannya demi program populis. 4. Ketimpangan pendidikan di daerah 3T. Kesenjangan pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
masih sangat tinggi di beberapa wilayah seperti NTT dan Papua. Akses menuju sekolah sangat sulit, bahkan siswa harus berjalan kaki selama beberapa jam atau menginap di tempat tinggal sementara. Kurangnya infrastruktur dan guru membuat kualitas pendidikan di wilayah ini jauh tertinggal. Anak-anak di daerah terpencil masih berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan. Mereka harus menempuh perjalanan jauh kekurangan guru, fasilitas minim, bahkan tidak punya jaringan internet. Sementara di kota, anak-anak bisa belajar dengan tablet dan wifi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum terwujud. Jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini akan memperlebar kesenjangan sosial antar wilayah. Yang kelima, masalah kualitas distribusi guru. Sebagian besar guru di Indonesia belum memiliki kompetensi pedagogis yang optimal. Distribusi guru juga belum merata. Banyak guru menumpuk di kota-kota besar, sementara daerah pedalaman kekurangan tenaga pendidik. Program guru penggerak dan ASN P3K belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ini karena minimnya insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Yang keenam, kurikulum merdeka yang belum serempak. Kurikulum merdeka sebenarnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Namun, kenyataannya banyak sekolah belum siap karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, dan belum adanya pengawasan implementasi yang efektif. Akibatnya, tujuan dari kurikulum ini belum tercapai secara merata. Kurikulum merdeka digadang-gadang sebagai solusi pembelajaran yang menyenangkan, fleksibel, dan relevan dengan dunia nyata. Tapi kenyataannya banyak sekolah kesulitan menerapkannya karena guru belum dilatih optimal, buku belum lengkap, dan pemahaman antar daerah tidak merata. Ini membuat hasil penerapan kurikulum merdeka jadi timpang. Pemerintah perlu menyiapkan lebih banyak pendampingan teknis agar kurikulum ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Yang ketujuh, pendidikan tinggi masih elitis. Akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi persoalan besar. Hanya sekitar 1 dan 3 anak Indonesia yang bisa melanjutkan kuliah. Faktor biaya, lokasi kampus yang jauh, dan ketimpangan kualitas antar perguruan tinggi menjadi penghalang. Pemerintah dituntut untuk memperluas jaringan pendidikan tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia, agar tidak tertinggal jauh dari Jawa. Yang kedelapan, minimnya dukungan untuk pendidikan vokasi dan STEM. Meskipun pendidikan vokasi dan STEM dianggap penting untuk menyongsong era industri 4.0 dan Society 5.0, implementasinya masih sangat terbatas. Sekolah kejuruan belum mendapat dukungan alat dan pelatihan yang memadai, sementara sistem pendidikan masih terlalu akademik dan belum sepenuhnya membekali siswa dengan skill kerja nyata. Selanjutnya yaitu isu-isu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan generasi bangsa yang bermoral, bertanggung jawab, dan berintegritas. Di tengah era digital yang penuh distraksi dan tantangan sosial, pendidikan karakter menjadi semakin relevan. Anak-anak dan remaja tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Namun, sayangnya pendidikan karakter di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari lemahnya implementasi di sekolah, kurangnya keteladanan dari pendidik, hingga pengaruh negatif media sosial. Yang pertama yaitu merosotnya nilai moral di kalangan pelajar. Belakangan ini banyak sekali kasus kenakalan remaja seperti tawuran, perundungan, dan pelecehan yang mencuat di media sosial. Yang kedua, pendidikan karakter belum terintegrasi dalam kurikulum. Meskipun kurikulum nasional sudah memuat nilai-nilai Pancasila dan karakter profil pelajar Pancasila, implementasinya di lapangan belum merata. Banyak guru yang masih memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif saja. 3. Tantangan guru dalam menjadi teladan. Guru seharusnya menjadi figur panutan dalam hal karakter. Namun faktanya tidak sedikit guru yang justru menunjukkan perilaku negatif, seperti marah-marah di kelas, bersikap kasar, atau bahkan diskriminatif. Yang ketiga, tantangan guru dalam menjadi teladan. Yang keempat, itu peran orang tua yang melemah.
Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Namun, di era modern banyak orang tua terlalu sibuk bekerja dan menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya pada sekolah. Akibatnya, anak-anak kurang mendapat pendampingan karakter di rumah, terutama dalam mengontrol emosi, bersikap jujur, dan menghargai orang lain. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua harus diperkuat kembali. Selanjutnya yaitu isu-isu pendidikan berbasis masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Banyak sekolah masih berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pendidikan. Padahal dengan melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan lembaga setempat, sekolah bisa menyelenggarakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. 2. Kesenjangan peran orang tua dalam pendidikan. Peran orang tua dalam pendidikan anak seharusnya tidak berhenti di rumah, melainkan terus berlanjut dalam kegiatan sekolah. Namun dalam praktiknya, banyak orang tua yang hanya datang saat pembagian rapor atau ketika ada masalah, padahal keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar seperti kelas inspirasi, pelatihan keterampilan, atau kegiatan budaya sangat berharga bagi penguatan nilai dan karakter anak. Yang ketiga, potensi budaya lokal belum dimanfaatkan dalam pembelajaran. Masyarakat Indonesia kaya akan budaya lokal, kearifan tradisional, dan praktik sosial yang bisa dijadikan media pembelajaran. Sayangnya, banyak sekolah yang masih terpaku pada buku teks dan tidak memanfaatkan lingkungan sekitar. Padahal belajar membatik, bertani, bercerita rakyat, atau membuat kerajinan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan keterampilan hidup siswa. Selanjutnya yaitu kurangnya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pendidikan. Seringkali masyarakat hanya dijadikan objek dalam program pendidikan, seperti saat ada sosialisasi atau penyuluhan. Padahal masyarakat bisa menjadi subjek aktif yang terlibat dalam menyusun kurikulum lokal, menyumbangkan pengetahuan, bahkan mengelola kegiatan belajar mandiri. Pendidikan berbasis masyarakat akan berhasil jika ada pemberdayaan, bukan sekedar pelibatan. Selanjutnya yaitu minimnya ruang belajar alternatif di komunitas. Pendidikan berbasis masyarakat juga membutuhkan tempat belajar yang fleksibel seperti taman bacaan, balai desa, sanggar, atau rumah belajar. Namun fasilitas seperti ini masih jarang tersedia apalagi di wilayah pedesaan. Padahal proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja selama didukung lingkungan yang memadai. Pendidikan karakter dan pendidikan berbasis masyarakat merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam pembentukan generasi yang unggul secara moral dan sosial. Pendidikan karakter fokus pada penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian, sedangkan pendidikan berbasis masyarakat menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai lingkungan belajar yang mendukung. Keduanya memiliki peran besar dalam membentuk pribadi yang utuh, tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan jiwa sosial yang kuat. Di dalam praktiknya, pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri dalam ruang kelas. Nilai-nilai moral dan etika akan lebih mudah diterapkan ketika lingkungan masyarakat juga mendukung. Misalnya nilai gotong royong akan lebih bermakna jika anak melihat praktik nyata dalam komunitasnya. Selain itu, isu lemahnya karakter peserta didik seperti rendahnya rasa hormat, tanggung jawab, dan empati seringkali muncul karena kurangnya interaksi positif antara sekolah dan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat bisa menjadi solusi dengan membuka ruang-ruang kegiatan sosial seperti proyek komunitas, bakti sosial, atau kegiatan kewargaan yang memperkuat empati dan kepedulian sosial siswa. Lembaga pendidikan non-formal seperti sanggar seni, kelompok belajar, dan kursus keterampilan pun turut berperan dalam memperkuat karakter. Di tempat-tempat ini, anak-anak tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga belajar menghargai proses, bekerja sama, dan menanamkan sikap rendah hati serta tekun. Kombinasi antara pembelajaran formal, non-formal, dan informal ini akan menciptakan harmoni pendidikan karakter yang utuh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan anak.
Untuk menjamin keberlanjutan program, penting juga membuat dokumentasi dan refleksi rutin. Sekolah dan masyarakat bisa bersama-sama mengevaluasi perkembangan karakter siswa melalui forum warga, buletin sekolah, atau media komunitas. Di sana bisa dibagikan kisah inspiratif, tantangan yang dihadapi, dan capaian yang telah diraih. Ini akan memperkuat semangat bersama dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pendidikan karakter yang dibangun. Selain itu, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak boleh bersifat indoktrinasi. Harus ada ruang dialog yang sehat antara siswa, guru, dan masyarakat. Anak-anak harus diajak berpikir kritis dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri. Proses ini akan membuat nilai karakter lebih membumi dan tumbuh dari dalam diri, bukan sekedar dipaksakan dari luar. Maka pendidikan karakter akan menjadi pengalaman hidup, bukan hanya pelajaran di buku. Sekian tugas ilmu pendidikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.